Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan, semoga diberi keselamatan dunia dan akhirat untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi rahasia Masjid Al-Aqsa dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja? Yuk kita simak bersama kisah inspiratif ini. Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu masjid yang paling dikenal dalam Islam. Yang membuatnya demikian lantaran kemuliaan serta keutamaan Masjid Al-Aqsa diungkapkan langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menukil buku sejarah dan keutamaan Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds, Mahdi Saitres Krisem menjelaskan bahwa penamaan Masjid Al-Aqsa langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang tahu alasan dinamakan demikian. Namun para ulama menelaah sebab dinamakan Masjid Al-Aqsa. Menurut mereka, jika dilihat dari arti secara bahasa, kata Al-Aqsa artinya yang paling jauh. Maksudnya jauh dari Masjidil Haram. Seolah dikatakan bahwa Masjidil Haram merupakan masjid yang paling dekat, sementara Masjid Al-Aqsa yang paling jauh. Adapun keduanya saling berhubungan secara agama, kaidah, keberkahan serta dalam ibadah sholat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Masjid Al-Aqsa dalam surat Al-Isra ayat 1. Artinya, Maha Suci, Allah, yang telah memperjalankan hambanya, Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Diketahui, ayat ini menerangkan tentang peristiwa Isra Miraj oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Isra yakni perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Sementara Miraj yaitu perjalanan beliau dari Baitul Maqdis ke langit, menukil buku Isra, Miraj dan permulaan masuk Islamnya kaum Ansar oleh Muhammad Ridha. Mahdi Saitres Krisem dalam bukunya menyebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslim dalam sholat. Sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah, beliau mendirikan ibadah sholat dengan menghadap ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Bahkan 17 bulan setelah hijrah dan difardukannya sholat 5 waktu pada peristiwa Isra Miraj, beliau dan umat Islam kala itu masih mengarah ke Masjid Al-Aqsa di sholat mereka. Dalam riwayat Bara bin Azib, ia berkata, kami mengerjakan sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke arah Baitul Maqdis, maksudnya sesudah hijrah, selama 16 bulan atau 17 bulan. Kemudian kami dialihkan ke arah Ka'bah. Muttafaq alaih. Barulah sesudah rentang waktu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memindahkan kiblat ke Ka'bah di Masjidil Haram, kota Makkah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Artinya, sungguh, kami melihat wajahmu, Nabi Muhammad, sering menengadah ke langit.
Maka, pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Hadits keutamaan Masjid Al-Aqsa. Selain menjadi kiblat pertama umat Islam, Masjid Al-Aqsa punya sejumlah keistimewaan lain yang Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala ungkap melalui sabdanya. Mengutip buku Salatul Mu'min karya Said bin Ali bin Waf Al-Qahtani, dan buku Fikih Sunnah Jilid 1 susunan Sayyid Sabiq, berikut keutamaan Masjid Al-Aqsa dalam hadits. 1. Masjid kedua yang dibangun di bumi. Artinya, dari Abu Dzar, ia berkata, "Aku pernah bertanya, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?" Beliau menjawab, "Masjidil Haram." Aku bertanya lagi, "Kemudian yang mana lagi?" Beliau menjawab, "Masjid Al-Aqsa." Aku bertanya lagi, "Selang berapa lama keduanya dibangun?" Beliau menjawab, 40 tahun. Tetapi dimanapun kamu mendapati waktu sholat, maka kerjakanlah sholat, karena tempat itu sebagai masjid. Hari Bukhari dan Muslim. Dua, pahala sholat di Masjid Al-Aqsa sebanding dengan 500 kali sholat. Artinya, melaksanakan sholat di Masjidil Haram, pahalanya, sebanding dengan 100.000 kali sholat. Di masjid yang lain, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, pahalanya sebanding dengan 1000 kali sholat. Di masjid yang lain, sedang sholat di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, pahalanya sebanding dengan 500 kali sholat. Di masjid yang lain. Hari Bazar, Ibnu Huzaimah, dan Tabrani dari Jabir bin Abdullah. Tiga, satu dari 3 masjid paling utama dalam Islam. Artinya, tidak boleh menggemarkan perjalanan, kecuali ke 3 masjid, yaitu masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Hari Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah. Empat, diampuni dosa bagi orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa. Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa orang-orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa diampuni bagaikan anak yang baru dilahirkan. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Sulaiman bin Dawud selesai membangun Baitul Maqdis, dalam riwayat lain disebutkan, membangun Masjid Al-Aqsa, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu keputusan hukum yang sejalan dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki seseorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain sholat di dalamnya melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hari Ahmad, Nasai, Ibnu Majah. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kita bisa bersama-sama di video ini. Semoga apa yang disampaikan dalam video rahasia Masjid Al-Aqsa dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa saja ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu
fikum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Salam ahadun ahad, Allahu akbar, isi kariman almut syahidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.